semua, Bapak Ibu Guru semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah mengundang kami untuk diseminasi budaya positif. Ya, Bapak Ibu, sebagai pemenang tugas calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora. Baik, sekarang tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab atau umpan balik, yang keempat yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, jadi intinya di sini pertanyaan pemantik, Bapak Ibu semua setuju ya? Yang akan kita pelajari bersama, satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 positif kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu semua, siap topik 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nah, perubahan paradigma kontrol di sini ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 2 kolom ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul begitu Bapak Ibu? Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi intinya harus berkolaborasi. Itu ya Bapak Ibu. Kita menginjak topik yang kedua. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau eksternal ini dari luar, kalau internal ini dari dalam diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki
8, yaitu restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita menginjak topik yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar bagaimana Bapak Ibu? Demi apa? Keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini waktu COVID kemarin ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tentunya agar tidak terlambat. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada gambarnya Bapak. Kesepakatan kelas, selamat datang, tepat waktu mengucapkan salam. Terus yang kedua, ada menjaga kebersihan sekolah. Ini biasanya sudah dibagi piketnya, hari Senin siapa dan sampai hari Sabtu siapa. Mungkin anak-anak nanti akan datang lebih awal sesuai dari piketnya. Terus selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat yaitu aktif dalam pembelajaran, dan yang kelima yaitu tertib. Ini seperti pembiasaan. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. 1 yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi apabila anak-anak kita meminjam, berarti harus izin terlebih dahulu kepada yang dipinjami. Jadi tidak asal colok saja yang begitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di sini ada tabel T dan juga tabel Y. Nah, kebetulan ini saya dapatkan waktu loka 2 kemarin Bapak Ibu, kemudian saya terapkan di sini. Nah, di sini ada terdengar. Biasanya kita mau satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, atau permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Untuk perilakunya atau berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling, kemudian memberikan ruang bekerja, terus postur tubuh yang tenang. Terlihat di sini berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya,
mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian ada berbagi. Hormat di sini tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih, tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Itu tidak tanggung jawab. Peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas di sini ada tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada sedikit tindakan guru. Mari Bapak Ibu kita mencoba menjawab. Di sini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Baik, hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena kesalahan kita sendiri. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Jadi sampai sini sudah ada bayangan Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi? Ya, sudah ada ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensinya yaitu anak menghargai disiplin. Paksaan. Jadi konsekuensinya yaitu stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan
diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita menginjak topik keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Mari Bapak Ibu kita melihat video sudah menyaksikan sepenggal video. Sini 5 posisi kontrol. Ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar. Selanjutnya identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol dari diri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dibaca. Penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-unjuk, menyakiti atau menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya
juga marah-marah lagi, membuat orang merasa bersalah, itu maafkan saya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, sedangkan membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Selanjutnya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman atau pemantau, membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur untuk pemantauannya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu memantau apa peraturannya, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Saya berpikir bahwa bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Terus lemah, tidak mandiri, tergantung. Dan ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajerial, menghargai diri sendiri atau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Pernyataan dan siapa yang mengatakan. Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Tentunya ini biasanya dengan nada tinggi ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, siapa yang mengatakan? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, siapa yang mengatakan di sini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini? Nah, siapa yang mengatakan? Yaitu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Nah, kita menginjak ke topik 6, segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk segitiga restitusi yang ini tadi sudah dipaparkan dari video tadi, ini saya skip. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Nah, ini tadi sudah sedikit saya singgung dari slide
sebelumnya. Ya, validasi tindakan yang salah. Di sini sudah saya skip ya. Menanyakan keyakinan kelas. Jadi apa nilai yang kita percaya ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama guru dengan murid. Itu ya Bapak Ibu. Sekarang intervensi 30 detik. Jadi intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijadikan intervensi bagi guru. Mungkin dari paparan yang sudah saya bacakan tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Rita. Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Rita. Budaya positif di sekolah menunjuk pada lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif, dan memotivasi semua anggotanya termasuk siswa, guru, dan staf. Begitu Bapak Bu Rita? Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Monggo silakan Bapak atau Ibu yang ingin. Oke, silakan Ibu Yani. Langsung saja. Yang ingin saya tanyakan itu mengapa budaya positif di sekolah ini penting? Mengapa budaya positif itu penting? Budaya positif di sekolah penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Jadi di sini siswa itu dihargai begitu ya Bu Yani. Mungkin ada lagi? Saya. Baik Bapak Wid, Iya. silakan. Tadi teman-teman kan sudah menanyakan apa yang dimaksud dengan budaya positif. Iya. Dan menanyakan mengapa budaya positif di sekolah itu penting. Pertanyaan saya cukup simpel Bu. Ya. Saya jadi pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Iya. Bagus Pak, pertanyaannya. Membangun budaya positif di sekolah melibatkan berbagai strategi. Pertama, yaitu pentingnya menunjukkan atau menetapkan visi dan misi sekolah yang jelas dan mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Kemudian komunikasi yang efektif dengan berbagai anggota sekolah atau komunitas. Itu Bapak. Iya. Terima kasih Bu. Jawabannya sudah cukup. Mungkin ada, ya terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya. Bagaimana, sudah cukup? Baik, terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu semua. Dan saya mohon maaf